Hai guys, balik lagi sama aku Melinda Gunanti di channelnya Divi Pro Media guys. Nah kali ini kita berkunjung ya, kita terbang dulu ya ke negara mana. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang fakta-fakta unik negara itu ya guys ya. Kali ini kita bakalan terbang dulu ke Jepang guys ya. Nah guys, Jepang itu ya merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur dan terdiri dari banyak pulau ya. Terkenal tidak hanya dikarenakan kemajuan teknologinya yang pesat, tetapi juga karena kekayaan budaya dan juga tradisi yang beragam guys ya. Bahkan ada yang bilang Japan live in 2025 gitu ya. Japan tuh hidup di tahun 2025 karena teknologi itu yang udah di luar nurul ya, yang memudahkan semua ya. Nah, keunikan ini juga menjadikan Jepang sebagai tempat yang menarik untuk dijelajahi dan juga dipahami lebih dalam. Jadi mari kita sama-sama menggali beberapa fakta menarik tentang Jepang yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang ya. Nah, setiap sudut dari negara ini tuh menyimpan cerita dan tradisi yang kaya guys ya, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dekat Jepang ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita semuanya bahas tentang fakta-fakta unik negara Jepang guys. Uniknya itu adalah ya, Jepang ini merupakan negara ya dengan populasi lansia terbesar guys ya. Nah, Jepang ini memiliki populasi lanjut usia atau lansia yang cukup besar guys, dengan sekitar 30,2% ya dari penduduknya berusia di atas 65 tahun ya. Ini tuh merupakan salah satu persentase tertinggi di dunia. Hal ini tuh terjadi karena kualitas hidup yang tinggi, pelayanan kesehatan yang baik, serta kebiasaan hidup sehat orang-orang di sana ya. Salah satu dari hasil fenomena ini ya adalah adanya banyak pusat kebugaran dan aktivitas untuk lansia di Jepang guys ya. Jadi buat lansia-lansia tuh mereka kayak memelihara kesehatan tubuh sehingga panjang umur ya, dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara ya. Gitu guys ya. Nah, yang kedua ada keunikan di bidang kereta cepat ya. Aduh, siapa sih yang nggak tahu kereta cepat ya, kereta cepat Jepang ya. Nah, salah satu kebanggaan Jepang ya. Kereta cepatnya tuh yang dikenal dengan nama Shinkansen ya. Shinkansen, kereta ini tuh tidak hanya cepat ya, tetapi juga terkenal dengan ketepatan waktunya guys ya. Bahkan keterlambatan yang hanya hitungan detik ini tuh bisa menjadi berita guys di sana karena saking tepat waktunya guys ya. Karena jadi kayak telat 5 detik aja nih udah jadi berita di sana, berita besar ya. Nah, jika rata-rata kereta cepat di negara lain terlambat beberapa menit ya, Shinkansen di Jepang hanya mengalami keterlambatan rata-rata 36 detik per tahunnya. Hal itu dapat menggambarkan betapa pentingnya ketepatan waktu di Jepang guys ya. Orang-orang di sana disiplin ya, tepat waktu ya, gitu ya. Makanya kereta aja harus sebegitu tepat waktunya ya, bahkan hitungan detik pun jadi permasalahan bagi mereka gitu ya. Nah, yang ketiga ya, budaya tidur di tempat umum guys ya. Di banyak negara ya, tidur di tempat umum tuh mungkin emang dianggap tidak sopan atau nggak pantas ya. Tapi nih kalau misalnya kalian di Jepang ya, hal ini tuh sangat umum terjadi dan dianggap sebagai tanda pekerja keras. Saking capeknya nih kerja keras ya, kalian sampai tidur di jalan ya, di tempat umum ya. Fenomena ini tuh dikenal sebagai inemuri, yang berarti hadir saat tidur. Banyak orang Jepang yang bekerja sangat keras ya, sehingga mereka tuh merasa perlu tidur di tempat umum seperti di kereta atau di taman ya. Ini tuh adalah bentuk aktivitas istirahat singkat di sela-sela aktivitas sehari-hari kita yang padat gitu. Jadi wajar-wajar aja misalnya kalian ke Jepang berkunjung terus ada orang yang tidur di bangku taman atau di kereta gitu, ya udah biarin aja karena itu di sana dianggap wajar guys ya. Malah itu sesuatu yang wah gitu ya, karena itu pekerja keras gitu. Nah, yang keempat
Selamat menyantap sushi dengan tangan guys ya. Nah, sushi ini udah mendunia banget ya, terkenal juga nih kalau sushi itu makanan Jepang yang emang dimakannya biasanya identiknya dengan sumpit guys ya. Nah, walaupun sushi itu udah mendunia ya dan sering dinikmati dengan sumpit, di Jepang tuh cara tradisional untuk menikmati sushi sendiri tuh menggunakan tangan guys ya. Jadi selain itu di beberapa restoran sushi kelas atas, para kok itu merekomendasikan makan sushi dalam satu gigitan agar cita rasa ikan dan nasi bisa dirasakan secara optimal. Makanya kayak ada yang misalnya ada tuh yang makan sushinya digigit dulu gitu tuh kayak dihujat langsung tuh. Nah, makan sushi tuh harusnya satu gigitan karena emang dia tuh ada alasannya guys, karena biar rasanya lebih optimal, lebih kompleks gitu ya dalam satu gigitan itu. Nah terus nextnya ini ada yang kelima ya, mesin penjual otomatis yang super canggih ya. Di sana tuh vending mesin ya, itu tuh banyak banget ya bertebaran ya. Nah Jepang ini tuh emang terkenal dengan mesin penjual otomatis atau vending machine yang bisa ditemukan di hampir setiap sudut kota ya. Nah uniknya ini ya, mesin ini tuh tidak hanya menjual minuman atau makanan ringan, tetapi juga berbagai barang seperti payung ya, bunga, pakaian dalam ya, sampai telur segar pun ada gitu loh di mesin otomatis ya atau vending mesin itu guys ya. Saat ini tuh terdapat lebih dari 5 juta mesin ya, 5 juta mesin penjual otomatis di seluruh Jepang, dan beberapa diantaranya bahkan dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk memprediksi kebutuhan pengguna. Hebat banget ya Jepang ya, keren ya vending mesin gitu ya, kayak apa-apa tuh langsung dilayani sama robot gitu loh. Dan itu mempersingkat waktu juga sih. Nah yang keenam ini ada festival-festival aneh dan juga unik ya di Jepang ya. Nah Jepang tuh rumah bagi banyak festival yang aneh dan unik guys ya. Salah satunya tuh adalah Kanamara Matsuri guys ya, atau festival penis besi ya yang diadakan di Kawasaki setiap tahun. Nah festival ini berakar pada mitos lokal yang kini dijadikan acara untuk merayakan kesuburan dan kesehatan seksual, serta menggalang dana untuk penelitian HIV atau AIDS ya. Nah di sisi lain ya ada juga Nakisumo ya, sebuah festival di mana bayi-bayi didorong untuk menangis guys ya, dengan keyakinan bahwa tangisan tersebut akan membawa keberuntungan dan juga mengusir roh jahat. Itu ya festival-festivalnya unik ya guys ya, ada-ada aja nih. Nah yang ketujuh ini budaya kebersihan yang luar biasa ya. Siapa yang nggak tahu ya, Jepang tuh sebagai negara paling bersih gitu ya. Nah orang Jepang tuh sangat menjunjung tinggi kebersihan guys ya. Di sekolah-sekolah ya, para siswa tuh diajarkan untuk membersihkan ruangan kelas mereka sendiri sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Nah di stadion atau tempat umum juga nih orang-orang sering kali membawa kantong sampah pribadi ya, dan membersihkan sampah mereka sendiri bahkan setelah acara besar seperti pertandingan olahraga. Jadi tuh nggak ada tuh yang petugas kebersihan yang capek-capek mengutin sampah-sampah ya. Gitu nih, bagus nih untuk ditiru ya, untuk kebudayaan ini nih, budaya bersih ya, budaya kebersihan ini bagus untuk ditiru oleh siapapun ya, oleh negara manapun nih ya, termasuk terutama Indonesia ya. Nah yang ke-8 ini tato ya, tato masih dihubungkan dengan Yakuza ya. Nah fakta unik tentang Jepang yang paling menarik ya terakhir itu yaitu tato seringkali dikaitkan dengan anggota kelompok kriminal Yakuza guys ya. Meskipun tato tuh semakin populer di kalangan anak muda seperti para pelancong ya. Nah beberapa tempat umum seperti pemandian umum atau onsen ya, di sana disebutnya masih melarang pengunjung yang memiliki tato karena stigma ini guys ya. Nah Jepang adalah negara yang penuh dengan kontras antara tradisi kuno yang masih dilestarikan hingga inovasi teknologi mutakhir ya. Keunikan-keunikan ini bisa menjadikan Jepang salah satu destinasi wisata dan budaya paling menarik ya di dunia. Nah bagi kalian nih yang tertarik buat ke Jepang, jadi udah tahu kan fakta-fakta uniknya biar nggak kaget juga nanti pas datang ke Jepang guys ya. Nah itu dia guys beberapa fakta unik dari negara Jepang yang aku bisa sampaikan di video kali ini. Nah selanjutnya kalian mau aku bahas tentang fakta-fakta unik negara apa lagi nih, kalian bisa komen di bawah ini, nanti aku bakalan bahas buat kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like,
comment, share, subscribe, nyalain notifikasinya biar kalian tuh gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oh ya juga jangan lupa untuk kunjungin website kita di dvpromedia.com ya guys ya. Terima kasih, bye guys, see you.